Nah ini menariknya gini, kembali ke Pilpres kita ini, yang baru berlalu kemarin 14 Februari 2024. Mbak Titi lihatnya gimana nih? Apakah di sini pemilu kita sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Iya, melihat pemilu itu tidak bisa hanya hari H. Kalau kita hanya melihat hari H, kita mudah terkecoh. Jadi memang kita satu sisi harus mengapresiasi bahwa pemilu kita bisa berjalan baik dengan prosedur yang secara kompleksitas teknis itu berat. Dan bisa berjalan damai kan? Damai, aman. Ya, walaupun ada kejadian di Paniai, lalu juga di beberapa daerah yang tensinya naik, beberapa titik, tapi dengan 204 juta pemilih, 823.236 TPS, ini pemilu dalam skala kolosal yang besar, secara teknis dan prosedural dia baik. Tetapi kita tidak bisa hanya melihat hari H. Karena memang saya perhatikan Pak Edi, karakter pemilih Indonesia itu nice, baik. Jadi pemilih Indonesia itu orangnya damai. Jadi walaupun di beberapa kasus ada kerusuhan, tapi itu lebih banyak pada kalau pilkada. Ketika relasi itu sangat dekat dan ada irisan kultural, suku gitu ya. Tapi kalau pileg pilpres, kalau Papua kan memang ada sejarah konflik ya yang melibatkan juga suku begitu. Tapi dari sisi teknis dan proses bagus. Nah yang menjadi catatan kalau saya sendiri karena saya praktisi kepemiluan, teknis dan prosedur saja tidak cukup. Jadi pemilu yang baik itu harus dilihat dari banyak elemen. Kalau saya tuh Pak, apa aja? Ada 6 tuh. Yang pertama, aturan mainnya juga harus demokratis. Tidak boleh ada aturan main yang kemudian direkayasa, dimanipulasi, ataupun memberikan insentif pertandingan yang tidak setara. Nah, yang kedua itu adalah misalnya? Contohnya bagi saya, putusan MK 90 itu bermasalah. Bermasalah. Karena kenapa? Ini dari sisi, ini sebenarnya udah banyak yang ngomongin ya, tapi kalau bagi saya itu tidak boleh dilupakan. Dia keluar 3 hari sebelum pendaftaran calon. Dibacakan MK tanggal 16, tanggal 19 pendaftaran calon. Kan 17, 18, 19, 3 hari sebelum pendaftaran calon. Nah, di dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu, pencalonan presiden harus dilakukan secara terbuka dan demokratis. Bagi saya, kalau MK konsisten menerapkan Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu secara holistik, apa iya 3 hari sebelum pencalonan bisa melakukan seleksi pencalonan pilpres secara terbuka dan demokratis? Demokratis itu kan artinya prosesnya akuntabel kan? Tapi kalau partai politik pendukungnya bersedia mendukung si A-nya jadi cawapresnya kan? Iya, ini bukan soal bersedia atau tidak, bukan. Pak. Kalau saya tuh meyakini kedaulatan partai itu ada di anggota. Dan anggota itu tidak boleh ditinggal dalam proses. Di sini bukan kedaulatan di ketua umumnya kan? Nah, putusan MK itu melegitimasi itu, Pak. Jadi kalau prakteknya gimana nih? Anggota yang ini atau ketua umumnya yang lebih dominan? Ya jelas tahu sama tahu sudah jadi rahasia umum ya ketua umum, bahkan posisi caleg ataupun anggota dewan kan rentan sekali ya. Saya kira hampir tidak ada anggota DPR yang berani berbeda dengan ketum kan. Kalau ketum sudah kasih perintah, jadi kedaulatan bukan lagi, kalau praktik nih, kedaulatan bukan lagi di tangan anggota, tapi sudah di tangan ketum. Jadi terus ini kemarin kan heboh dengan film Dirty Vote nih. Iya. Nah, tanggapan Mbak Titi apa nih dengan film Dirty Vote? Biasa saja. Biasa saja. Itu film yang begini Pak, masyarakat kita, pemilih kita, karena isunya terlalu banyak, pemilu kita ini kan rumit, besar. Kadang-kadang kita tidak bisa fokus memahami sebuah peristiwa dan mengambil pesan atau mengambil refleksi dari peristiwa itu sebagai pertimbangan kita memilih. Dirty Vote itu membantu kita menjadi pemilih berdaya. Artinya apa? Memilih itu bukan sekedar datang ke TPS. Kamu harus mempertimbangkan seluruh rangkaian proses pemilu. Karena di pemilu itu tadi belum selesai tuh 6 indikator. Aturan mainnya harus demokratis, penyelenggara pemilunya harus profesional dan netral, tidak partisan. Yang ketiga, peserta pemilunya berkompetisi secara adil dan setara. Yang keempat, penegakan hukumnya efektif dan berkeadilan, karena keadilan pemilu kan. Yang kelima, birokrasi dan aparat keamanannya netral dan profesional. Dan yang terakhir, pemilihnya mendapatkan informasi kredibel. Pendidikan politik yang baik sebagai bekal membuat keputusan. Dirty Vote ini menggabungkan 6 elemen itu sebagai dasar pertimbangan pemilih melihat
dan menilai pemilu sampai akhirnya mereka nanti tiba di bilik suara. Itulah yang hasil dari penilaian itu sebagai refleksi pilihan yang dia buat. Jadi Dirty Vote itu menampilkan informasi, tidak ada yang satupun baru. Semuanya ada di media. Bapak bisa Google satu-satu, semuanya ada di media dan semuanya terverifikasi. Contoh soal pengisian penjabat kepala daerah, kan faktanya memang begitu. Lalu contoh soal KPU tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung soal keterwakilan perempuan dan pencalonan mantan terpidana. Soal keterwakilan perempuan, Pak Edi, saya kan pemohon di Mahkamah Agung. Saya melaporkan KPU ke Bawaslu dan itu valid. Lalu juga misalnya soal putusan MK, bagaimana konfigurasi hakim yang sebenarnya tidak solid dan diputuskan 3 hari sebelum pelaksanaan pencalonan. Permohonan yang sudah ditarik dihidupkan kembali, padahal itu hari libur. Nah, Dirty Vote ini membangunkan kita. Jadilah pemilih yang berdaya. Jadilah pemilih yang merujuk semua proses tahapan pemilu yang berlangsung sebagai bekal dalam membuat keputusan di bilik suara. Bahwa sebagai pemilih, jangan sekedar datang mencoblos, tapi jadilah pemilih yang berdaya, yang menggunakan setiap evaluasi pelaksanaan pemilu sebagai bekal dalam membuat keputusan. Jadi kita ini diajarkan untuk tidak cepat amnesia. Karena kenapa Pak? Kan pemilu kita ini the biggest one day elections in the world. Pemilu serentak 1 hari terbesar di dunia dengan kompleksitas teknis yang paling rumit. Kita mudah sekali terkecoh. Kita tidak fokus, kita mudah dikecoh oleh skandal, kontroversi, melupakan satu peristiwa karena ada peristiwa yang baru, spekulasi atau kontroversi baru lainnya. Kita mudah dikecoh oleh informasi yang sensasional, kita mudah dialihkan fokus oleh disinformasi dan hoax. Nah, Dirty Votes ini mengumpulkan. Jadi dia itu sebenarnya adalah informasi yang puzzle berserakan, tapi dia hubungkan berdasarkan trajektori kronologis.